ini saya melihat mendengar ya apa orang kayaknya misu-misuhin Daud Tony. Emang Daud Tony kenapa ya? Kok kayaknya nggak seneng banget sama si Daud Tony? Siapa yang misu-misuin? Iya, ini di Zoom ini kayaknya Oh, nggak tapi Daud seneng. Tony memang salah ya. Daud Tony itu memang menyesatkan. Menyesatkannya di mana ya? Itu kan Menyesatkan dong. Dia ngajarin ahli- orang-orang klinik-klinik begitu di dalam gereja itu ajaran sesat itu. itu kan keahlian dia sebagai Mana ahlinya nggak ada gitu. buktinya. Expertise dia waktu sebelum dia menjadi apa namanya jadi dukun gitu. Makanya dia kan jadi dukun. Terus ngaku-ngakunya sudah bertobat. Tapi dia praktekkan di dalam gereja. Lalu dia sesatkan orang-orang di gereja dengan perdukunannya dia. Itu yang Kayaknya namanya enggak, sesat itu. kayaknya enggak sih Pak. Bukan kayaknya enggak. Itu memang begitu. Saya disuruh Roh Kudus kasih tahu. Hmm, Saya Kalau disuruh sama menurut Tuhan Yesus untuk mengingatkan kalian gereja di Indonesia, Tony Daud itu sesat. Gitu ya. enggak Kalau ya nggak mau percaya terserah. Kalau saya kan pokoknya kasih tahu kan. saya Sesat. bukan bukan anak buahnya Donita Daud atau apa segala macam, tapi kok kayaknya apa namanya semuanya tuh kayak dimusuh-musuhin gitu loh. Siapa yang semua yang dimusuh-musuhin? Daud Tony lah, terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Oh, Daud Tony Kalau jelas sesat, yang ngajarin sesat. Sehingga kalau orang-orang Kristen di Indonesia, kalian tengang-tenging setannya nggak keluar-keluar, nggak taunya setannya kalian sendiri kan? kalau si Gilbert oke lah, memang dia Iya, memang Gilbert. Kalau Gilbert kan memang sesat, ya kan pendeta pendeta. hedonisme. Nah, Daud Tony kan belain Gilbert. Jadi enggak kalau saya apa namanya Coba, sebelumnya kamu nampak muka dulu, berani nggak? saya sebelumnya apa namanya dengar kesaksiannya si Ya, apa coba namanya tampak muka dulu. Coba tampak muka dulu. si Berani Daud nggak Tony. coba? Jadi dia itu tempur dia masih siapa nama si Gilbert itu. Bohong, Ibul. Buktinya apa? Tempurnya buktinya apa? Ya seandainya dia Nggak ada tempur lah sama ngibul lah, udahlah. Gitu terus tempur sama makanya Paul. Tuhan Yesus suruh saya mengkritik, mengasih tahu orang Indonesia Daud Tony itu penyesat, dukun, Seandainya dia penyihir tempur di sama gereja. Paul mungkin dia jadi anak buahnya si Paul gitu. Tapi karena dia kalah Nggak juga, menggunakan nama Tuhan nggak ada Yesus. buktinya, nggak ada buktinya. Dia kan ngomong begitu kan supaya populer. Ya kan, nanti ada orang nih, saya disuruh nyerang siapa nih? Saya disuruh nyerang Jokowi nih. Ternyata saya kalah nih. Wah, ini gara-gara ini Jokowi sakti. Terus dia dipanggil sama Jokowi. Wah, sama Dan kan? dan Sama satu Gilbert lagi dan dipanggil satu biar dia lagi populer kan. Ini saksinya nih bahwa saya hebat nih. Saya diserang sama dukun nih satu nih. Itu kan saling mempromosikan satu sama lain. Itu wah dan itu mah satu ilmu lagi marketing apa marketing namanya kelas-kelas seandainya tukang seandainya jamu benar itu. itu siapa namanya Masa gitu aja kamu nggak tahu kelas begituan? bentar dulu Lo seandainya si nggak buktinya aja, buktinya saja apa? Kan nggak ada buktinya kan? buktinya tidak apa Ya namanya nggak ada, kalau nggak ada keluarga buktinya itu jangan keluarganya dipercaya. SBY Kalian orang tidak Kristen belajar pinter. Orang Kristen itu keluarganya jangan SBY tidak goblok. membantah tidak Orang Kristen itu membantah jangan goblok, kalau nggak ada buktinya, jangan pernah dipercaya, saudara. tapi dia tidak membantah keluarganya SBY itu SBY loh jadi Nah berarti sama saja, penerima berarti kan dia servisnya melindungi SBY. SBY ini kan jelas penjahat. SBY Perampoknya Indonesia. presiden Indonesia bangkrut gara-gara SBY. Terus SBY dia bangga presiden jadi anjingnya SBY. SBY presiden Loh, SBY jadi presiden bikin Indonesia bangkrut. Indonesia bangkrut itu di zamannya SBY. Terus dia bangga jadi tapi anjingnya Alkitab SBY. bilangnya apa Hah? Dia bangga Alkitab jadi bilangnya pelindungnya SBY. Ngelindungi SBY dia bangga begitu. Alkitab bilangnya apa Alkitab terhadap bilangnya apa? terhadap Kamu disuruh ngelindungi Kaisar pemimpin Roma begitu. Kamu disuruh jadi pelindungnya Kaisar Roma. atau kepada pemimpin negara. Loh, saya mau tanya, itu waktu Kaisar-Kaisar Roma dibunuh, itu Paulus ngelindungin apa enggak? Ya karena dia nggak masuk jadi circle-nya dia kan. Loh, kok masuk Seandainya circle-nya si dia? Paulus masuk circle-nya, Alkitab nyuruh jadi circle-nya dia enggak? Enggak boleh. Enggak boleh.
Paulus tidak boleh duduk satu meja sama Kaisar Roma, nggak boleh. Haram Mana jada. ayatnya? Haram jada. Ayatnya mana? Kalau haram jada, kamu lihat ya Ayatnya mana? Petrus duduk sama orang Ayatnya Yahudi, mana? dia orang Yahudi, terus dia kemudian duduk sama orang yang non Yahudi, langsung pindah loh Petrus loh. Ayatnya mana? Loh ada Galatia 3 itu kan cerita. Galatia 2, Petrus lagi duduk sama orang Yahudi, orang Antioquia tadinya. Kemudian gerombolannya Yakobus datang orang Yahudi, maka dia pindah ke gerombolan orang Yahudi. Paulus marah, kenapa kamu demikian? Tetapi itu menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak boleh datang, tidak boleh duduk semeja dengan orang non-Yahudi. Dan lihat ya, waktu Petrus datang ke rumah Cornelius, dia bilang tidak boleh orang Yahudi datang ke rumahnya orang non-Yahudi. Ya. Nggak bener nih, nggak bener. Kok nggak benar? Kisah Rasul, baca Kisah Rasul 10 kok nggak benar. Kamu baca Alkitabnya belum tuntas, mau ngajarin saya ini kamu gimana? Udahlah. Baca Alkitab yang benar dulu baru ngajarin saya. Tamak muka aja nggak berani kamu kok. Bukannya nggak berani, bukannya nggak berani. Memang nggak berani, kamu nyatain nggak berani tamak muka kok. Kamu anjingnya Tony Daud, kamu juga anjingnya Tony Daud juga, kamu nggak berani tamak muka juga kok. Di negara ini ada perlindungan nggak? Nah, saya mau nanya, ya Kisah Rasul 10 itu salah apa enggak itu? Orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi, itu disebutkan di situ. Ya, jadi kamu disuruh berdoa untuk pemerintah, bukan melindungi pemerintah. Berdoa untuk pemerintah, Anda harus berdoa untuk Indonesia, saya berdoa untuk Belanda. Anda berdoa untuk Indonesia, bukan Anda suruh melindungi pemerintah Indonesia. Salah itu. Anda ayatnya di mana disuruh ngelindungin kaisar? Nggak ada disuruh melindungi kaisar. Nyatanya kaisar dibunuh zamannya para rasul itu, kaisar saling ya dibunuh. Apa para rasul itu tuh jadi pelindungnya kaisar? Nah, Tony Daud itu sesat. Dia bangga. Ini Presiden SBY, ini presidennya nggak benar. Dilindungi sama si Tony Daud. Terus dibunuh aja dia harusnya. Nggak boleh, mana boleh kita suruh bunuh orang. Ada nggak ayatnya suruh bunuh? Membiarkan aja. Lo ada ayatnya disuruh bunuh nggak? Enggak, maksud saya membiarkan. Lo ada ayatnya disuruh bunuh apa enggak? Membiarkan itu bisa membunuh loh. Lo nggak ada suruh membiarkan, kita disuruh mendoakan, bukan suruh melindungi. Kita memiliki kemampuan untuk mencegah pembunuhan, tetapi kita membiarkan. Para rasul punya kemampuan buat mencegah supaya Kaisar Roma jangan dibunuh enggak? Ya kalau berdoa bisa kan? Loh, nyatanya berdoa enggak supaya jangan dibunuh? Nyatanya bunuh-bunuhan Kaisar Roma itu kok di zamannya para rasul kok. Ya kan? Nggak berdasar, kamu kalau ngomong sama saya kudu ada ayatnya, kudu berdasar, jangan ngarang. Jadi Tony Daud, buktinya apa? Kalau dia itu adu saktian sama Gilbert, nggak ada buktinya. Terus dia ngaku-ngaku, ya jadi centengnya, jadi anjingnya SBY, pelindungnya SBY. Berarti dia tolol. Ini orang jahat kok dilindungi sama dia. Ya dia kan setidaknya berperan untuk negara lah. Loh, berperan untuk negara, berperan untuk dikorupsi sama SBY, habis-habisan begitu. Kenapa Tony Daud tidak berdoa supaya SBY ditangkap? Ditangkap apa maksudnya? Tuh ditangkap kan kasus Hambalang itu. Lo gimana kamu? Kamu lebih suka koruptor bebas? Apa lebih suka koruptor ditangkap? Itu lain hal. Loh, kok lain hal bagaimana? Tony Daud lebih suka jadi anjingnya SBY daripada untuk berdoa supaya dibuka tuh kasusnya Hambalang. Itu ya kan? lain hal. Lo kok lain hal bagaimana? Kamu nggak konsisten nih. Kamu lebih seneng koruptor dibebasin begitu? Itu beda terlepas. Lo kok beda terlalu bebas gimana? Tony Daud ini lebih seneng koruptor dibebasin daripada koruptor masuk penjara kan? Berarti kan? Nah iya, itu jadi anjingnya. Makanya Tony Daud tuh anjingnya SBY. Kalau memang benar dia ada melakukan itu, ya kan? Pada kenyataannya benar apa enggak? Nah, iya, makanya. Setidaknya dia patriot lah, patriot menurut saya patriot. Mana patriot Gundulmu Peyang? Patriot lah. Gundulmu Peyang, ngelindungi SBY kok patriot. Emang Tony Daud ada berbuat apa buat Indonesia ngelindungi koruptor? Pelindung koruptor itu masuk penjara loh. Orang berani ngelindungi koruptor tuh harusnya di penjara, bukannya malah bukannya jadi patriot. Gimana sih? Kamu lihat ya, waktu si Tommy Soeharto kabur, terus ada yang menyembunyikan Tommy Soeharto. Wah, dia berjasa dong. Dia harusnya jadi patriot dong. Ingat nggak waktu Tommy Soeharto kabur, ya, kemudian ada yang ngelindungin Tommy Soeharto. Patriot bukan dia? Bukanlah, masuk penjara bareng-bareng. Sama, kamu ngelindungin SBY.
Harusnya masuk penjara bareng-bareng dong, bukannya malah patriot. Kamu gimana sih otaknya? Kamu lihat ya, SBY itu yang menghidupkan FPI pertama kali loh. Patriot itu. Ya terpaksa mau dia apalah, emang dia banyak Nah iya, salahnya sekarang juga. kamu ngomongnya terserah apalah dia. Otaknya kamu nggak dipakai, kamu jadi Kristen yang tolol, nggak pakai otak Kok tolol soalnya. gimana sih? Tolol Tolol gimana? kamu, nggak pakai otak. Orang ngomong percaya saja, nggak dibuktikan. Ada orang lindungi koruptor dibilang patriot. Emang Tony Daud jasanya buat Indonesia apa? Kalau saya banyak. Narsis lo. Oh narsis kok. Saya sudah buktikan kok. Bisa nggak Tony Daud bikin kayak saya bikin? Mana bisa, sampai kiamat juga nggak bakal bisa bikin. Gilbert aja nggak sanggup bikin yang kayak saya bikin Semua kok. dimusuh-musuhin. Kok mana bisa? Mana bisa Gilbert bikin? Kalau Gilbert bisa, ya saya akan minta maaf sama Gilbert. Nyatanya nggak bisa kok Gilbert bikin kayak saya kok. Ya kalau si Gilbert mata duitan ya Sama iyalah. si Tony Daud itu bela-belain Gilbert, anjingnya Gilbert si Tony Daud itu. Kamu gimana Dia sih? kan kalah tubir waktu itu. Loh Kalah kau kalah. gimana? Kamu lihat Tony Daud caranya dia bela-belain Gilbert itu loh. Anjingnya Gilbert bener dia kan. Nah iya, kamu gimana sih pakai otak jadi orang Kristen itu? Orang Kristen itu harus yang sehat pakai otak. Jangan iya hamin-hamin aja kata pendeta. Goblok. Saya nggak amin-amin aja. Saya nggak Percaya aja amin-amin. katanya pendeta Tony Daud. Jelas sesat kok. Jelas sesat kok Tony Daud kok. Ya, sesat itu sihir dalam gereja. Anda sedang disesatkan oleh Tony Daud sehingga Anda tidak kenal Yesus yang sebenarnya. Anda akan diajak untuk masuk klinik-klinik. Tuyul, Ini kuntilanak, fasis, genderuwo. fasis, Yang di Alkitab nggak ada fasis, ceritanya. fasis. Nggak ada. Makanya jadi Semuanya Kristen yang pinter, nak. Jadi Kristen yang pinter. Kamu nampak muka aja kamu nggak berani. Ya, nampak muka aja kamu nggak berani. Nah, makanya jadi Kristen itu kamu yang pinter ya. Ini kenapa dia keluar apa dirimu? Jangan dirimu dong, host. Dirimu apa keluar sendiri tadi dia? Jangan biar ya, saya lagi sengaja cari-cari begituan nih supaya orang-orang sini jangan tolol gitu loh. Tidak keluar sendiri Pak Pastor. Keluar sendiri Daud itu memang penyesat ya. Ya. Tuhan suruh saya, Roh Kudus, Tuhan Yesus suruh saya untuk kasih tahu Anda orang Indonesia, orang Kristen di Indonesia, kalau Tony Daud itu penyesat sihir di dalam gereja. Itulah yang dilakukan oleh Tony Daud yang diajarkan. Tadinya kan saya diam aja, saya nggak setuju. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, nyatakan dengan keras. Tadi kan saya diam aja kan dulu. Orang kalau nanya, ya orang kan suka-suka sendiri, boleh-boleh saja. Tapi mulai hari Minggu kemarin, Roh Kudus Yesus berkata kepada saya, teriak yang keras, itu sihir di dalam gereja. Wah, kan harus saya lantangkan dengan keras. Ya, Anda percaya sama Tony Daud atau sama saya, itu kan suka-suka Anda kan, bukan suka. Saya kan nggak bisa maksa Anda untuk percaya saya. Cuman kalau Anda nggak percaya sama saya, ya terserah. Pada kenyataannya Tony Daud apakah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Kasih makan orang. Ya kan? Tony Daud ngajari Anda klinik-klinik. Ya kan? Simpel sekali don, dengan bangganya dia menjadi pelindung koruptor. Ya kan? Dengan bangganya dia pelindung kekerasan beragama di Indonesia. SBY itu kan yang menghidupkan FPI kan. Dengan bangganya menjadi pelindungnya. Oh, itu kan goblok kan namanya kan. Itu kan sama saja orang lindungi Tommy Soeharto waktu mau di penjara dulu. Masuk penjara dua-duanya. Ya kan? Nah itu loh. Orang Indonesia itu orang nggak pakai otak kalau beragama. Pakai otak dong kalau beragama. Yang kritis gitu loh. Kayak saya. Makanya tak ajari Anda kritis. Ya itu zamannya SBY, FPI sama HTI itu ya. Yang itu piaraannya SBY itu FPI sama HTI. Sengaja dibikin buat ngerusak supaya dia bisa pakai. Tapi kan akhirnya kan dia dilepehin kan sama FPI kan. Karena ada yang bayar lebih mahal, yaitu apa seterunya SBY, Prabowo. Ya kan dibayar lebih mahal FPI sama Prabowo kan. Mabok makanya kan. Prabowo sama si SBY kan punya dendam masa waktu jadi taruna kan. Si SBY digebukin sama Prabowo kan. Makanya terakhir begitu Prabowo bilang Ibu Ani merestui saya jadi presiden, SBY itu lagi hari berduka ya. Langsung klarifikasi ya, langsung cerita politik lagi berduka. Mayatnya belum tanahnya saja belum kering. Ya kan jenazahnya belum kering. Masih ribut politik, langsung diklarifikasi begitu ya. Harusnya enggak usah kan nanti dulu ya kan. Menghormati yang sudah meninggal ya. Prabowo-nya juga ngawur juga ya. Lagi datang nih Ibu Ani merestui saya jadi presiden.
Ya itu juga dua-duanya juga sama-sama, ya itu tadi ya politik memang begitu. Nah sekarang kalau ada orang jadi pelindungnya SBY kok bangga. Kan goblok, apalagi orang Kristen bangga dengan ceritanya Tony Daud jadi pelindungnya SBY. Oh bangga, mana ada perintah Tuhan untuk suruh melindungi kaisar. Perintah Tuhan Anda melindungi pemerintah, tapi bukan salah satu oknum, bukan secara general pemerintah itu. Bukan salah satu Anda dukung kayak Gilbert, mendukung Anies, kita ini mendoakan Anies, oh goblok. Kita mendukung pemerintah secara general. Pernah nggak di dalam Alkitab ditulis, zamannya Paulus kan zamannya Nero, ya. Pertama zamannya Caligula dulu. Yuk berdoalah untuk Caligula. Nggak pernah kan? Nggak pernah lo disuruh berdoa untuk Caligula loh. Yuk kita jemaat mendoakan Caligula supaya dilindungi, diberi keselamatan dari Tuhan. Nah mungkin lah mereka mengalami persekusi, dipersekusi Caligula. Ya zamannya Nero. Yuk kita berdoa untuk Nero supaya Nero diberi umur panjang. Nero itu yang orang Kristen ditangkepin satu-satu, dibakar hidup-hidup. Kita akan menjadi pelindung Nero supaya umurnya panjang. Goblok bener ini. Aduh, jongli. Goblok nggak jadi orang Kristen kok goblok. Nah itulah, kamu jadi orang Kristen goblok kalian itu ya, orang-orang Kristen jangan mau goblok, ditipu sama pendetanya. Jangan mau. Nah itu tadi, makanya saya ngajari Anda, inilah suara kenabian, Nabi ke-26. Saya enggak main-main ya, enggak main-main. Tes